lanjut ke soal ketiga. Ini di soal ketiga, yaitu analisis data tidak berkelompok. Nah, tadi kan kita udah hitung data-data yang berkelompok. Sekarang ini datanya data tunggal, dia tidak berkelompok. Sini ada soalnya. Di bawah ini adalah data keuntungan yang diperoleh dua bank dalam 1 tahun terakhir. Nah, di sini itu datanya dalam miliar rupiah. Ada bank A dan B, dan ini ada 10 tahun. Kayaknya maksudnya 10 tahun terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini tahunnya. Terus ini data keuntungannya. Nah, pertanyaannya yang pertama, tentukan dari kedua bank tersebut manakah keuntungan yang lebih stabil. Terus hitunglah nilai terendah dari 60% keuntungan tertinggi pada data bank B. Yang terakhir, hitunglah nilai koefisien kurtosis atau keruncingannya menggunakan momen 4, khusus untuk data bank A, dan jelaskan arti angkanya. Nah, tadi kan temennya ada yang nanya tuh sebelumnya, kalau pakai yang alfa 3 gimana? Nah, itu tergantung soalnya. Nah, di sini kan dimintanya menggunakan momen 4 nih, berarti kita harus pakai yang rumusnya momen 4, kayak gitu. Berarti kita nanti makainya alfa 4 di sini. Nah, pertama, teman-teman bikin dulu nih tabel lagi. Kalian bikin tabel lagi. Jadi, kalian bikin nih si bank A dan bank B, kalian pisah. Ya, lebih gampang sih dipisah ya tabelnya. Jadi, XI ini datanya, ini tahunnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu tahunnya. XI ini berarti di 5, 7, 10, 11, 14, 15, dan seterusnya. Sama yang B juga, kalian bikin jadi intinya baris, kalian jadiin kolom ke bawah. Jadi di sini tahun pertama itu 4, keduanya 8, ketiganya 10, dan seterusnya. Oke, kalau udah, kita totalin semuanya nih. Kita kerjain dari yang bank A dulu ya. Kerjain dari yang bank A. Kita totalin dulu semuanya. Nah, teman-teman di sini kan kita mau lihat nih keuntungan yang lebih stabil. Di situ kita lihatnya pakai koefisien variasinya. Nih, koefisien variasi itu kan rumusnya standar deviasi dibagi sama X bar atau rata-rata, atau disebut juga mean. Nah, standar deviasi rumusnya ini beda kalau untuk data yang tunggal. Dia itu pakainya sigma akar dari sigma XI min X bar dikuadratin bagi N-1. Maka dari itu di tabelnya kita bikin nih XI min X bar sama XI min X bar kuadrat. Nah, oke, nah jadi kita sekarang mau isi yang ini, XI min X bar. Jadi kita harus cari tahu dulu nih rata-ratanya itu berapa. Gimana caranya? Berarti si total dari XI ini kalian bagi sama jumlah datanya. Di sini kan ada 10 data, berarti kalian bagi aja sama 10. Ketemu hasilnya 15. Nah, baru kalian bisa kurangin nih, si XI-nya 5 dikurang sama X barnya 15. Negatif 10. Terus yang bawahnya juga 7 dikurang sama 15. 8. Nih, ke bawah ini sama semuanya. Kalau udah, baru kita kuadratin. Jadi hasil dari ini kalian pangkatin 2. Terus negatif 8 dipangkatin 2. Ini sama semua rumusnya sampai bawah. Oke. Nah, kalau udah, baru kita bisa masukin ke rumus standar deviasinya. Nah, di sini kan dimintanya sigma XI min X bar kuadrat. Berarti totalnya itu kita jumlahin semuanya. Dari sini yang 100 sampai 225 kita jumlahin, ketemu hasilnya 500. Berarti kita masukin rumusnya 500 dibagi sama N-nya itu jumlah datanya,
ada 10 dikurang 1, berarti 9 ya. Ini jadi ketemu standar deviasinya sebesar 7,45. Terus selanjutnya kita cari koefisien variasinya. Berarti standar deviasinya dibagi sama X-barnya yang tadi kita cari nih. Temu hasilnya 49,69%. Nah, ini untuk data Bank A. Sekarang data Bank B, step pengerjaannya itu sama. Jadi di sini kalian kayak ngerjain 2 kali gitu. Berarti di sini kalian jumlahin dulu, semuanya. Semua hasilnya 165, terus selanjutnya kita cari meannya. 165 dibagi 10, karena ada 10 data. Ketemu 16,5, baru kita bisa kurangin XI di sini sama X bar ya, yaitu 16,5. Ini juga sama, 8 dikurang sama 16,5 dan seterusnya ke bawah. Ini cara perhitungannya selalu sama ya kalau ke bawah. Dalam satu kolom ini tuh selalu sama. Habis itu baru kita kuadratin. Kita pangkat 2, negatif 12,5-nya, hasilnya 156,25, terus yang ini juga sama, kita pangkat 2. Kalau udah semuanya kita pangkatin 2, baru kita cari totalnya untuk menghitung standar deviasi. Temu di sini 582,5. Ini kalian masukin aja akar dari 582,5 dibagi sama, ini sama kayak tadi, datanya ada 10 dikurang 1, 9. Standar deviasinya 8,05. Baru kita masukin ke koefisien variasinya nih. Standar deviasinya dibagi sama rata-ratanya, yaitu 16,5. Maka hasilnya ada 48,76%. Nah, yang lebih stabil tuh yang mana? Jadi, yang punya keuntungan lebih stabil itu kalau koefisien variasinya dia lebih kecil. Berarti di sini kesimpulannya nih, bank yang memiliki keuntungan lebih stabil adalah Bank B. Karena nilai koefisien variasinya itu Bank B lebih kecil daripada koefisien variasi dari Bank A. Itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya yang B, kita lanjut ke soal yang B. Hitunglah nilai terendah dari 60% keuntungan tertinggi pada data Bank B. 60% keuntungan tertinggi pada data Bank B. Ini berarti kita ambil dari datanya si Bank B doang. Sini udah aku bikin ya. Kan dia dibilangnya 60% keuntungan tertinggi di data Bank B. Jadi ini tuh merupakan persentil karena dia bentuknya persentase. Sini kan ada 0, aku bikin 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, 60% keuntungan tertinggi berarti kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti keuntungan 60% keuntungan tertinggi itu yang ini nih. Dan dimintanya itu yang rendah, nilai terendahnya. Nilai terendahnya berarti ada di 40 ya. Berarti di sini kita masukin ini P40-nya. Oke. Sampai sini bingung nggak? Kalau udah paham, kita lanjut. Udah ketahuan nih, berarti dia itu di persentil 40. Nah, datanya, data keberapa dia?
Berarti kita masukin nih si I-nya. I-nya itu yang 40 ini. I-nya itu yang 40 dikali sama N plus 1. N-nya data kita tadi ada 10 ditambah 1, baru kita bagi 100. Ketemu 4,4. Berarti kalau kayak gini, dia itu ada di antara data keempat dan juga data kelima. Dari itu kita cari caranya, berarti data keempat ditambah sama 0,5 dikali sama data kelimanya dikurang sama data keempatnya. Ya. Nah, di sini data keempatnya untuk yang bank B itu 13. Terus data kelimanya dia 14. Nih, yang ini ya. Ini nih berarti. Kita masukin ke sini, berarti dia 13 ditambah sama 0,5 dikali data kelimanya tadi 14 dikurang sama data keempatnya 13. Maka hasilnya adalah tambah 0,5 dikali sama 13 dikurang 13. 13,5. Nah, kesimpulannya gimana? Berarti nilai terendah dari 60%, keuntungan tertinggi pada data bank B adalah sebesar 13,5. Ya, kayak gini ya teman-teman cara pengerjaannya. Nah, di sini kalian juga perhatiin lagi ya, dia tuh dimintanya apakah 60%-nya atau misalkan seperempatnya atau kayak gimana, itu tergantung dari soalnya mintanya kayak gimana. Kalian harus nyesuaiin lagi sama soalnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang bagian C. Menghitung nilai koefisien kurtosis atau keruncingan menggunakan momen 4 khusus untuk data bank A. Berarti di sini kita pakainya yang bank A-nya aja nih. Yang bank A-nya aja. Oke, rumus dari momen keempat itu adalah alfa 4 sama dengan sigma dari XI min X bar dipangkatin 4 dibagi N dikali S pangkat 4. Nah, tadi kan kita baru nyarinya itu sampai yang pangkat 2. Berarti kita harus cari lagi nih yang pangkat 4 ya. Si XI min X bar ini nanti kita pangkatin sama 4. Dia pangkat 4. Oke. Makanya ya si XI min X bar ini kita pangkat 4-in. Yang ini juga tahun kedua min 8 kita pangkat 4. Dan seterusnya sampai bawah. Karena tadi di rumusnya kan dimintanya jumlah dari XI min X bar dipangkatin 4, berarti kita total semua ini ketemu hasilnya 68.276. Baru kita bisa masukin ke rumus momen 4-nya. Rumusnya yaitu 68276 sama N-nya. N-nya itu datanya ada berapa? Ada 10 dikali sama S pangkat 4.
X ini standar deviasi. Standar deviasi kita 7,45. Kita pangkatin 4. Ini 7,45 dipangkatin 4. Ini kuning. Temu hasilnya 2,21. Nah, untuk momen 4 di sini dia kan ada 3 ketentuan lagi. Terus jadi ada 3 persyaratan ya, pulang lagi. Jadi ada 3 bentuk kurva. Kalau misalkan alfa 4-nya itu sama dengan 3, dia itu bentuknya mesokurtik nih, kayak gini bentuknya. Jadi dia itu nggak terlalu datar, dia sedang-sedang aja gitu bentuknya. Nah, terus kalau misalkan alfa 4-nya lebih dari 3, dia itu namanya leptokurtik. Bentuknya kurang lebih kayak gini. Terus yang terakhir, nah ini tuh dia datar, platikurtik. Jadi kalau misalkan alfanya kurang dari 3, dia bentuknya tuh platikurtik. Nah, di sini teman-teman kita kan udah ngitung hasilnya 2,21. Berarti alfanya itu kurang dari 3 kan? Jadi dia kurang dari 3, maka bentuknya adalah plati. Cara bikin kesimpulannya ya menurut perhitungan momen bentuk kurva adalah platikurtik. Ini ya teman-teman.